para ibu, bapak, saudara-saudari, kaum muda, remaja, dan anak-anak, para bruder, para suster, dan juga para romo yang terkasih. Selamat malam dan berkah dalam. Tanggal 31 Mei hari ini, Gereja Semesta merayakan Hari Raya Pentakosta. Namun tidak hanya Hari Raya Pentakosta yang kita rayakan. Ada perayaan iman yang saya rasa patut juga kita syukuri pada akhir bulan Mei ini. Pentakosta yang pertama. Yang kedua adalah penutupan bulan Maria. Bukan berarti kalau sudah ditutup bulan Maria, doa rosarionya juga sudah ditutup. Bukan itu. Tetapi diharapkan doa rosario tetap menjadi devosi, penghormatan kita kepada Ibu Maria yang bisa kita doakan setiap hari. Dan yang ketiga, 31 Mei bertepatan dengan penutupan bulan katekese liturgi. Ada 3 peristiwa penting sebagai sebuah peristiwa iman yang mengajak kita semua, sekalipun dalam situasi yang tidak memungkinkan karena COVID, untuk tetap ikut dalam perayaan syukur Ekaristi. Kita tetap diajak untuk bersyukur atas karya Tuhan yang senantiasa dilimpahkan kepada kita. Hari Raya Pentakosta, 50 hari setelah perayaan Paskah, juga disebut sebagai mahkota seluruh perayaan Paskah. Tidak hanya mahkota seluruh perayaan Paskah, tetapi Hari Raya Pentakosta juga disebut sebagai hari kelahiran gereja. Dalam prefasi Roh Kudus jelas tertulis di situ, Pentakosta adalah mahkota seluruh perayaan Paskah dan Pentakosta adalah kelahiran gereja. Maka kita diajak untuk melihat gereja kita. Gereja mini, keluarga, eklesia domestika. Selama wabah corona ini, hampir setiap keluarga, setiap kali mengikuti perayaan Ekaristi secara online, mempersiapkan diri baik-baik, membuat altar kecil di keluarganya, mempersiapkan hati baik-baik untuk mengikuti perayaan Ekaristi sekalipun secara online. Ini boleh dikatakan sebagai sebuah peristiwa Pentakosta. Keluarga bersama-sama berhimpun sebagai sebuah gereja mini, untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih atas partisipasi, kesiapan umat, sekalipun belum bisa ikut perayaan Ekaristi secara langsung, tetap khidmat mengikuti perayaan Ekaristi secara online dan menerima tubuh Kristus secara spiritual. Yesus sungguh hadir dalam diri Anda.
perayaan Pentakosta, kelahiran gereja, juga mengajak kita semua untuk kembali ingat apa yang menjadi fokus pastoral Keuskupan Agung Semarang tahun 2020. Umat Katolik yang transformatif. Umat Katolik yang berdaya ubah, baik secara pribadi, siap untuk berbenah, baik secara bersama-sama, siap untuk berubah, dengan harapan kita semua sungguh menjadi saluran berkah bagi saudara-saudari kita. Sungguh pengalaman transformasi dialami oleh para murid di dalam bacaan yang kita dengarkan pada hari ini. Para murid yang sementara waktu dalam situasi ketakutan berada dalam sebuah ruangan. Para murid boleh dikatakan lockdown. Bukan karena takut COVID-19, tetapi dikatakan dalam bacaan Injil, mereka takut terhadap orang-orang Yahudi. Namun setelah Yesus bangkit, Ia mengutus Roh Kudus-Nya. Para murid yang pada waktu itu berada dalam situasi ketakutan berubah menjadi para murid yang sungguh-sungguh berani untuk mewartakan kabar gembira, untuk mewartakan Yesus yang bangkit. Ada peristiwa transformasi di dalam diri para murid, dari rasa takut menjadi tergerak hatinya karena kobaran Roh Kudus yang turun atas mereka, sehingga mereka berani mewartakan Yesus yang bangkit. Saya rasa pengalaman para murid yang mempunyai pengalaman transformasi diri ini juga bisa kita temukan di dalam hidup kita sebagai orang-orang beriman. Kita semua juga telah menerima Roh Kudus ketika kita dibaptis. Roh Kudus yang menjadikan kita sebagai anggota gereja. Roh Kudus yang menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Dan Roh Kudus itu pula karena baptisan kita mendapatkan tugas perutusan mewartakan kabar gembira. Maka peristiwa baptisan, Roh Kudus yang hadir dalam diri kita mentransformasi diri kita dari anak-anak dunia, dari anak-anak kegelapan menjadi anak-anak terang, menjadi anak-anak Allah, dan mempunyai tugas perutusan mewartakan cinta kasih Allah di dalam hidup kita ini. Ketika ibu bapak saudara-saudari menerima sakramen penguatan, kembali ibu bapak saudara-saudari menerima Roh Kudus yang mendewasakan ibu bapak saudara-saudari menjadi warga gereja yang penuh, mempunyai tugas kewajiban mewartakan Tuhan di dalam hidup ibu bapak dan saudara-saudari. Pengalaman konkret dialami oleh para murid, bagaimana para murid mengalami transformasi diri ketika mereka berada di ruang yang tertutup tadi, mendapatkan hembusan Roh Kudus, sehingga mereka berani mewartakan Kristus dalam hidup mereka. Tentu perubahan ini bukan sekedar perubahan fisik semata, tetapi lebih pada perubahan mental
Inilah yang disebut dengan transformasi diri. Ada perubahan mental di dalam diri para murid. Mereka dikatakan berbicara dengan berbagai macam bahasa. Tetapi kira-kira bahasa apa yang sungguh-sungguh bisa dipahami oleh banyak orang? Saya rasa bahasa yang bisa dipahami oleh semua orang adalah bahasa kasih. Maka para murid yang telah mendapatkan pencerahan dari Roh Kudus itu mewartakan yang dibicarakan seperti yang tertulis dalam bacaan pertama oleh Santo Lukas dalam Kisah Para Rasul, bahwa mereka, para murid itu, di dalam hidupnya berbicara, berbahasa tentang perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Maka kita sebagai orang-orang beriman yang juga telah menerima Roh Kudus, diajak di dalam hidup kita ini untuk berbicara akan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Banyak peristiwa, kejadian dalam situasi kita menghadapi COVID-19 ini. Banyak perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah lewat ibu bapak dan saudara-saudari. Perbuatan-perbuatan besar itu bukan berarti lalu pekerjaan-pekerjaan besar. Tidak. Tetapi bisa juga lewat pekerjaan-pekerjaan yang kecil. Pekerjaan-pekerjaan yang sepele. Tetapi itu semua menunjukkan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah lewat pribadi ibu bapak semua. Itu adalah manusia transformatif. Maka kita semua diajak sebagai orang-orang yang telah dikaruniai Roh Kudus di dalam hidup kita ini. Yang pertama kita diajak seperti halnya para murid berbahasa macam-macam yang bisa dipahami oleh orang banyak. Kita diajak untuk berbahasa sikap kita, sikap yang sungguh-sungguh solider. Sikap solidaritas adalah sikap yang menunjukkan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Bukan lagi memikirkan dirinya sendiri, bukan sekedar orang menjadi egois, tetapi membangun kesetiakawanan satu dengan yang lain. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh umat yang ada, baik yang ada di Paroki Jetis ini. Begitu banyak aksi-aksi karitatif yang coba untuk dibangun sebagai wujud kepedulian kepada mereka yang kena wabah COVID-19 ini. Terima kasih kepada umat dimanapun Anda berada, yang sungguh-sungguh tergerak hatinya untuk berbagi kepada tetangga kita, saudara-saudari kita yang kena dampak wabah COVID-19 ini. Ini adalah transformasi diri menggunakan bahasa sikap di dalam hidup kita. Itu berarti ibu bapak, saudara-saudari menjadi orang-orang yang berbela rasa, menjadi orang-orang yang peka dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang kedua, menjadi manusia transformatif. Karena Roh Kudus yang membimbing dan menuntun kita, kita diajak untuk menggunakan bahasa percakapan. Sementara begitu banyak percakapan-percakapan yang menyudutkan orang lain,
kita diajak untuk menggunakan ucapan-ucapan kita yang santun. Sementara begitu banyak berita-berita hoax yang meresahkan orang lain, kita diajak untuk mencari kebenaran dan mewartakan sukacita. Sementara kita mungkin juga mendengar, melihat, menyaksikan Indonesia terserah. Kita diajak untuk mengembangkan Indonesia tidak menyerah. Ini adalah manusia-manusia transformatif, manusia-manusia yang dibimbing dan dituntun oleh Roh Kudus. Dan yang ketiga, sebagai manusia transformatif, kita diajak untuk menggunakan bahasa hidup. Di dalam situasi sulit ini, kadangkala menjadikan kita sebagai orang-orang yang menghadapi persoalan tidak kuat, beratnya beban, menjadikan kita orang-orang yang putus asa. Orang yang menggunakan bahasa hidup adalah orang-orang yang penuh dengan pengharapan. Kita diajak dalam situasi sulit, tidak bisa datang ke gereja ini, tidak bisa mengikuti perayaan syukur Ekaristi secara langsung. Tetap kita diajak untuk menjadi manusia-manusia pendoa dalam hidup ini. Jangan sampai kita kehilangan pegangan, tetapi Tuhan tetap menjadi pegangan bagi hidup kita. Bahasa hidup yang terus kita kembangkan, sehingga kita menjadi orang-orang yang mempunyai komitmen di dalam hidupnya. Semoga Roh Kudus yang bersemayam di dalam diri kita semakin menyadarkan kita semua siap diutus menjadi manusia transformatif, menggunakan bahasa sikap, bahasa percakapan, dan bahasa hidup, sehingga hidup kita sungguh siap untuk berbenah, siap untuk berubah dan menjadi berkah bagi siapapun. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.